Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Ikhwatal ahibba, alhamdulillah pada subuh yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali setelah kematian kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Semoga kehidupan yang kita jalani pada hari ini dan akan datang mendapatkan inayah, hidayah, keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mencintai kita, orang-orang yang pernah berjasa kepada kita, mudah-mudahan diberikan ketenangan, ketentraman, kemuliaan, kesuksesan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal ahibba, sahabat sekalian yang mencintai Allah dan dicintai Allah yang berbahagia, sebelum kita mulai kajian kita, marilah kita sama-sama mendoakan saudara kita, sahabat kita, guru-guru kita, orang tua kita yang sudah mendahului kita. Kita doakan mereka, mudah-mudahan mereka wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin, dan mendapatkan taman dari taman surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, al-qabru raudhah min riyadil jinan aw khufra min khufarin niran. Kuburan itu akan menjadi taman dari taman surga, atau dia akan menjadi parit dari parit neraka jahanam. Nah, kita doakan mudah-mudahan orang-orang yang mendahulu kita, saudara kita, sahabat kita, guru-guru kita, keluarga kita, mudah-mudahan mendapatkan taman dari taman surga Allah Subhanahu wa taala. Khususnya sahabat kita yang baru saja wafat dan mudah-mudahan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, ditembak oleh aparat. Dia mati dalam keadaan ditembak, yaitu 6 orang laskar Front Pembela Islam. Ya, baru saja beberapa waktu yang lalu beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesyahidan mereka, amal soleh mereka, wafatnya mereka, pertama bagi mereka menjadi tiket menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bagi keluarga yang ditinggalkan, yang sabar, yang ikhlas, yang tawakal, mudah-mudahan yang ditinggalkannya mendapatkan kemuliaan, keberkahan, ketenangan, ketentraman, dan tentunya rezeki yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi kita umat Islam yang mendengar ada seorang mukmin, seorang muslim dibunuh, apapun alasannya, maka bagi kita orang beriman, maka tiada kata yang patut kita ucapkan kecuali ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dari Allah, milik Allah, dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sumpah dan janji kita bahwa sesungguhnya salatku, aktivitasku, hidup dan matiku adalah dari Allah, milik Allah, dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk saudara kita yang 6 orang ini, ikhwah. Beliau sudah menemui Rabbnya, sudah bertemu dengan malaikat munkar dan nakir, tapi mereka meninggal dalam keadaan mereka berdakwah.
sepertiga malam dalam subuh hari, ketika beliau mencurahkan cinta dan sayangnya kepada ulama, kepada Habib, mengawal, mendampingi, akan menjalankan pengajian rutin pada subuh hari. Lalu mereka harus bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tugasnya. Berarti dari niatnya, dari pekerjaannya, dari amal salehnya kita menjadi saksi bahwa keenam orang ini mudah-mudahan dalam keadaan syahid di jalan Allah. Amin. Dan mudah-mudahan siapapun yang membunuhnya, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka. Dan jika mereka itu zalim terhadap umat Islam, zalim terhadap bangsa dan negara ini, ingin coba-coba membangkitkan keresahan dan perpecahan di antara umat ini, maka kita minta sama Allah Subhanahu wa taala semoga Allah membalasnya dengan sebaik-baiknya balasan dan seberat-beratnya balasan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, jamaah sekalian yang mencintai Allah dan dicintai Allah yang berbahagia. Pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas salah satu tema yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Kita akan mentakkid, kita akan mendetailkan tentang cara-cara Rasulullah di dalam berbisnis. Kenapa Rasulullah sukses dalam berbisnis ini? Apakah Rasulullah itu simsalabim gitu menggunakan dukun, menggunakan isim, jimat, menggunakan jampe-jampe begitu sehingga dia menjadi pembisnis yang sukses, sehingga bisnisnya selalu untung dan tidak pernah rugi, selalu produk-produknya disukai orang, selalu orang-orang ketika berbisnis dengan Rasulullah merasa puas, merasa tenang, merasa nyaman, merasa bahagia, happy. Kan ada di antara orang ketika bertransaksi, berbisnis itu bukan malah happy, tetapi justru hidupnya malah nggak tenang. Ada was-was, ada ragu. Bukan malah untung, tetapi malah buntung. Nah, inilah yang harus kita pelajari, ikhwatal iman. Ya, dari rangkaian-rangkaian yang sudah kita bahas, maka hari ini subuh ini kita akan tajamkan. Tapi sebelum itu kita ada sebuah riwayat, ada sebuah kisah. Pada suatu hari ada beberapa sahabat menghadap Rasulullah SAW ketika Rasulullah di Madinah. Dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini kami bisnisnya ini di pasar ini kok untungnya kecil. Kadang kami mendapatkan rugi, tidak sesuai dengan modalnya. Kalaupun untung sangat kecil, tidak seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau berdagang itu untungnya gede, modalnya kecil, untungnya gede. Makanya ada prinsip sampai hari ini dipelajari sama orang-orang Yahudi dan keturunannya dan orang-orang yang mengikutinya, dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Itu prinsip siapa? Prinsip siapa? Orang Yahudi, begitu. Jadi kalau ada yang mau ikut Yahudi ya silahkan. Begitulah caranya. Dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Itu prinsip orang Yahudi. Ada kira-kira yang tetangga kita, sahabat kita yang punya prinsip begitu? Modalnya sekecil-kecilnya untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya. Nah, diadukan sama Rasul. Ya Rasulullah, ini orang Yahudi ini untung terus, modalnya kecil, untungnya gede. Lalu ditanya lagi sama Rasulullah, kenapa? Emang bagaimana orang Yahudi kalau berdagang? Wahai para sahabat. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau dia dagang nih, misalnya dagang sesuatu di pasar, itu kiloannya dikurangin. Misalnya harusnya sekilo jadi 8 on. Ya, yang seharusnya sekilo misalnya dikurangin 10%-nya, 20%-nya begitu. Terus harganya juga dimahalkan.
Tapi kalau kami ya Rasulullah, kami ini kalau misalnya berdagang, ya kalau sekilo ya sekilo. Kalau misalnya barangnya bagus, kita bilang bagus. Kalau memang jelek, kita bilang jelek. Bu, jangan dibeli. Kalau sayuran ini mah udah mau busuk. Ini udah 3 hari yang lalu. Dikasih tahu tuh, makanya nggak jadi tuh orang beli. Karena kita jujur ya Rasulullah. Lalu dikasih tahu sama Rasulullah, wahai sahabatku, yang namanya kita berdagang itu, ya, pertama yang kau lakukan jujur benar. Tapi yang harus kau lakukan itu adalah harus lebih baik daripada Yahudi. Gimana caranya Rasulullah? Biarkan dia anget, ditambah dengan sedekah. Contohnya gimana? Kalau misalnya dia beli kurmanya sekilo, maka tambahin 5-10 butir. Tek, namanya anget. Jadi kalau orang tua kita dulu kalau jualan, ya, dikiloin tuh, dilihat nih sama pedagang. Sama pedagangnya dilihat, sama pembelinya juga dilihat itu. Misalnya jeruk sekilo. Udah tuh, sekilo kelihatan. Sekilo ya Bu, ya. Habis itu dia ambil 2 jeruk. Saya tambah 2 ya Bu, biar anget. Anget di situ tuh biar berkah. Anget itu biar DP kepada Allah, disaksikan oleh para malaikat, disaksikan oleh penduduk langit, bahwa orang ini tidak curang, tidak bohong, tidak khianat. Bukan hanya itu, tetapi dia bersedekah pada saat itu. Fahim tuh? Fahim tuh? Begitu ikhwan. Itulah dagangnya Rasul. Al-barakatu an-numu. Jadi yang dicari itu berkahnya. Kelihatannya untungnya dikit, tapi sebenarnya ada untung-untung lain yang sangat besar ketika orang berkah itu. Begini ikhwah, dia dapat misalnya keuntungan orang Yahudi itu pada hari itu 1 juta untungnya. Orang Islam untungnya cuma 200.000 pada hari itu. 1 juta sama 200.000 gedean mana? 1 juta. Kelihatannya. Tapi karena orang Islam ini jujur, baik, memang dengan senang hati dia berdagangnya, dengan senang hati dalam melaksanakan kebaikannya, maka lihat ikhwatul iman. Orang Yahudi dapat 1 juta, tahu-tahu anaknya sakit, harus dibawa ke tabib, harus dibawa ke rumah sakit, harus ngeluarin duit 2 juta, obatnya mahal banget dan seterusnya. Kira-kira yang 1 juta tadi lebih apa kurang? Kurang. Itulah yang tidak berkah tuh begitu ikhwan. Jadi yang namanya untung, yang namanya berkah, yang namanya nikmat itu jangan dilihat dari jumlah uangnya saja. Ada orang di antara saudara-saudara kita gajinya sih nggak gede, misalnya cuma 2 juta per bulan, tapi subhanallah tuh orang karena orangnya jujur, karena ikhlas dia bekerja, berbuat dan seterusnya, anaknya menjadi hafizul Quran, anaknya dapat beasiswa, anaknya dimudahkan dalam kuliahnya, Allah mudahkan dalam berbagai hal kehidupannya dan seterusnya. Memang kelihatan cuma 2 juta. Ada orang lain gajinya 200 juta per bulannya. Anaknya kena narkoba, istrinya selingkuh di hotel, berzinah dengan orang lain. Kemudian tahu-tahu OTT, ketangkap tangan sama KPK. Harus ngeluarin duit buat polisi, ngeluarin duit buat kejaksaan, harus ngeluarin duit buat media dan seterusnya. Sehingga apa yang terjadi? Yang dia kumpulin duit dari 200 juta sampai dengan 20 miliar, 40 miliar, 100 miliar, habis, minus dia. Udah gitu dipukulin lagi di penjaranya. Babak belur lagi, disodomi pula lagi sama orang homo di dalam penjara. Gajinya gede tetapi tidak berkah.
Nah, yang kita cari itu adalah ikhwatal iman, adalah keberkahan. Itulah yang diajarkan Rasul tadi. Kalau misalnya kita jual sekilo, maka pastikan dia timbangannya setelah sekilo diangetin, ditambah sedekah 1 biji, 2 biji, 5 biji, tergantung kita itu. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Sehingga akhirnya ada yang namanya public opinion. Karena ada service excellent, jadi ada sebuah service pelayanan khidmat yang sempurna dari kaum muslimin pada zaman itu, ikhwatal iman. Ketika para kaum mukminin, kaum muslimin ini berdagang, maka dari mulut ke mulut, ibu-ibu kalau lagi masak suka ngobrol tuh sama tetangganya. Enak ya kalau belanja di tempat orang Islam. Emang apa, Pok? Kalau belanja sama orang Islam, udah timbangannya pas, barangnya bagus, udah gitu ditambah pula lagi, penuh kita. Jadi kalau misalnya kita masak nih, kagak kurang. Memang orang Yahudi itu brengsek, dasar daglok, dia bilang gitu. Udah timbangannya kurang, udah begitu yang bagus-bagusnya di atas, yang jeleknya di bawah. Pas kita masak, Masya Allah ini gitu. Akhirnya viral dah tuh di dunia ibu-ibu. Kalau begitu, yang namanya kalau misalnya kita belanja di pasarnya orang Islam, belanjanya sama orang Islam. Kenapa orang Islam itu jujur? Orang Islam itu baik. Orang Islam itu kalau kita belanja 1 kilo ditambahin, tidak dikurangin. Udah gitu barangnya bagus-bagus, viral. Akhirnya lama-lama itu pasarnya orang Yahudi sepi. Kalau sepi itu pasar, gak ada pembelinya, jarang pembelinya, apa yang terjadi dengan pasar itu, ikhwah? Tutup. Jadi pada zaman Rasulullah banyak pasar, toko yang dimiliki orang Yahudi itu tutup. Akhirnya karena tutup, tidak dagang lagi orang Yahudi. Akhirnya orang Yahudi pada bangkrut. Ketika orang Yahudi pada bangkrut, melas-melas sama Abdurrahman bin Auf, melas-melas sama pengusaha muslim. Wahai Abdurrahman bin Auf, tolong beli pasar saya, tolong beli toko saya mau jual untuk makan. Akhirnya apa yang terjadi? Dibeliin tuh pasar-pasarnya sama orang Islam. Akhirnya seperti Abdurrahman bin Auf yang awalnya biasa saja kekayaannya, karena dia ini menjadi pedagang yang cerdas, yang jujur, yang baik dan seterusnya, maka apa yang terjadi? Dia membeli banyak pasar orang Yahudi sehingga menjadi konglomerat. Orang Yahudi jadi melarat, bahkan ada yang menjadi pemulung, peminta-minta. Orang Yahudi banyak yang dikasih sedekah sama orang Islam. Salah satu yang senantiasa memberikan sedekah kepada orang Yahudi adalah Rasulullah. Ada orang Yahudi yang buta, yang kerjaannya caci maki, bekas orang kaya. Wah, dasar Muhammad, brengsek. Muhammad itu orang gila, Muhammad pencuri. Muhammad itu orang radikal, orang teroris, orang fondamen, anti Pancasila, bukan, anti Lata Uzza gitu. Jadi dulu tuh begitu orang Yahudi itu, caci makinya. Rasulullah tuh anti Lata Uzza gitu, anti Tuhan kita, mencaci maki. Padahal yang nyuapin itu siapa? Rasul. Karena dia buta nggak ngeliat, justru yang nyantunin dia, yang kasih makan dia, ya itu adalah Rasulullah. Itu ikhwan. Kebalik orang sekarang. Kenapa orang Yahudi yang menguasai pasar, orang Yahudi yang kaya raya, orang Islam yang melarat? Mayoritas orang Islam melarat. Yang jadi konglomerat orang Yahudi, yang jadi konglomerat orang yang kafir. Yang jadi konglomerat adalah orang-orang yang tidak sujud kepada Allah, yang tidak mendengar kumandang azan,
Kenapa begitu, ikhwah? Kenapa kira-kira? Karena orang Islam hari ini sudah meninggalkan cara-cara Rasulullah dalam berbisnis. Begitu, ikhwah. Nah, yang dilakukan orang Islam hari ini, bukan Islamnya, ingat, orang Islam hari ini banyak melakukan apa yang dilakukan orang Yahudi dulu, yang membuat orang Yahudi itu bangkrut, melarat. Apa itu? Salah satu prinsipnya adalah dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya. Jangan begitulah kalau berbisnis. Ya, yang dicari oleh kita itu adalah berkah, ikhwatal iman, berkah. Berkah. Ingat tadi, berkah itu jangan dinilai dengan rupiahnya saja. Ya, kita nih lagi dagang, Masya Allah, untungnya cuma 200.000, ya. Orang Yahudi 1 juta, ya. Tahu-tahu ada orang datang, Pak, saya punya barang bagus banget nih, banyak lagi, boleh nggak ditaruh sama tokonya Bapak? Kita bagi hasil aja, Pak. Masya Allah. Nih orang itu kira-kira ketika dipercaya orang ada barang-barang bagus di tokonya dan dia tanpa modal, untung apa enggak? Untung. Itulah berkah, ikhwah. Orang kalau mau bangun, misalnya bangun komplek, bangun klaster dan seterusnya, untuk bikin rumah contoh itu dia harus modal ini, modal itu dan seterusnya. Misalnya ada orang, udah Pak, saya bangun aja tuh rumah contoh, biar saya modalin, saya bangunin, saya modalin. Kira-kira berkah nggak begitu? Berkah nggak? Berkah, artinya kita dikasih modal sama dia. Jadi jangan dilihat nilainya, tapi dilihat berkahnya dalam kehidupan ini, ikhwah. Ya. Jadi ingat, orang Yahudi dulu dari konglomerat menjadi melarat. Orang Yahudi dari penguasa pasar menjadi tukang meminta-minta. Itu karena apa? Karena mereka tidak jujur. Karena mereka itu punya prinsip dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar besarnya. Nauzubillah, ini prinsip jangan pernah dipakai sama orang Islam. Ya, jangan pernah dipakai. Dengan modal secukupnya, dengan keuntungan secukupnya, dengan sedekah sebesar-besarnya. Itu prinsip orang Islam. Jadi modal secukupnya, untung secukupnya, sedekah sebesar-besarnya, sebaik-baiknya. Begitu, ikhwah, prinsip kita. Bisa diulangi nggak prinsipnya? Bisa diulangi? Bagaimana prinsip dagang seorang beriman? Baik. Jadi begitu, ikhwah. Jadi prinsipnya apa tadi, ikhwah? Modal secukupnya, untung secukupnya, sedekah sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya. Begitu. Itulah yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Itulah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Itulah yang dilakukan oleh Abu Bakar. Itulah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Khususnya itulah yang terbaik yang dilakukan oleh qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu, ikhwatal iman. Jadi kembali lagi, kenapa pada zaman fase Madinah itu banyak orang Yahudi yang jatuh bangkrut dari konglomerat menjadi melarat? Karena ada orang-orang beriman, ada orang-orang Islam yang kompak mereka melaksanakan kebaikan, kemuliaan dalam berbisnis. Maka di dalam beberapa kajian para ulama, ikhwatal iman, agar kita ini disukseskan oleh Allah di dalam berbisnis, di dalam berwirausaha, atau disukseskan menjadi entrepreneur,
maka prinsip yang pertama, maka kita harus al-ilmu qabla al-amal. Jadi cara yang pertama itu adalah kita gali, kita pelajari, kita kuasai ilmunya, dan kita action. Nah, seperti kalian nih sekarang ini. Ini jangan dianggap yang namanya kalian duduk, dapat majelis begini. Oh, saya nggak pernah mendapatkan pelajaran entrepreneurship, brengsek itu. Saya tidak pernah mendapatkan materi bagaimana cara berbisnis gitu. Emang gimana? Nggak pernah ada KBM, nggak pernah ada di kelas itu. Masya Allah, ilmu itu bukan hanya di kelas. Emang pada zaman Rasul ada kelas? Hah? Zamannya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Ar-Razi, Al-Farabi, Ibnu Sina, apa ada kelas begitu? Disekat-sekat kayak sekarang itu. Justru di negara-negara maju sekat itu sudah mulai hilang. Kita mau kembali lagi Harvard University, coba lihat bagaimana mereka cara belajar. Jadi belajar itu ikhwatal iman jangan diparadigmakan itu harus di kelas. Masya Allah, orang-orang hebat di dunia ini rata-rata orang yang belajar bukan di dalam kelas. Saya tanya sama kalian, pendiri WhatsApp itu apa gelarnya? Penemu dan pembuat WhatsApp itu apa gelarnya? Berapa lama dia di kelas? Justru dia adalah bukan pecinta kelas, tapi dia pembelajar. Ngerti? Beda antara pencinta kelas dengan pembelajar. Bedanya apa? Apa bedanya? Kalau orang di kelas tuh hanya formalitas rata-rata. Belajar, ya keluar, bubar, lonceng berbunyi, teng tong, gitu. Udah seperti apa dapat surga, ya kan? Seneng banget. Jadi selesai belajar, seneng. Tapi pagi pembelajar, ketika gurunya selesai, dia sedih. Kok cepet amat ya? Itu bedanya. Ada nggak orang kalau lagi belajar, ketika kata gurunya, alhamdulillah waktunya sudah selesai, apa kata muridnya? Hore gitu. Ada nggak yang begitu? Ada. Pembelajar tuh nggak begitu. Ketika kata gurunya, ikhwatal iman, adik-adik semuanya, karena waktu kita terbatas, maka kita dipisahkan dengan waktu itu. Aduh ya Allah, kenapa cepat amat ya Allah? Itu namanya pembelajar. Jadi kita ini lihat diri kita ini. Kita ini adalah murid atau kita pembelajar? Itu bedanya. Ayo. Jadi kalau misalnya 1 jam gurunya bicara kurang, 2 jam, 3 jam, bahkan 8 jam masih kurang. Itulah yang dilakukan oleh murid-muridnya Imam Syafi'i, dilakukan oleh murid-muridnya Imam Hanafi, Imam Hambali. Itulah yang dialami oleh murid-muridnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu murid-muridnya itu begitu. Makanya mereka banyak yang sukses. Kenapa? Karena Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari kalau belajar sama gurunya tuh begitu. Setiap gurunya mengucapkan alhamdulillah dia sedih. Ya Allah, cepet amat ini belajar, masih pengen belajar lagi, pengen belajar. Itulah pembelajar. Begitu ikhwah, ya. Mudah-mudahan kalian semua pembelajar. Amin. Jadi cara sukses yang pertama, jadilah pembelajar. Jadilah pembelajar ikhwah. Jangan diikat dengan formalitas. Ketika formalitas itu membelenggu masa depan kita. Fokus kepada konten. Fokus kepada konten. Kepada substansi bukan narasi gitu. Jadi fokus kepada isi. Saya punya teman
teman-teman semuanya punya sahabat, dia ahli farmasi, dia bergerak dalam bidang kesehatan. Dia bilang ini obat katanya, yang udah dikemas sama yang belum dikemas itu bedanya bisa 200 kali lipat. Misalnya harganya 10.000, dijualnya bisa 200.000. Kok bisa jadi mahal ini obat? Dia bilang karena ini udah dikemas, udah ada artisnya yang ngiklanin, udah ada toko yang megah dan seterusnya, dengan pramuniaga, dengan salesnya yang kinclong-kinclong, yang pahanya kelihatan, yang dibelah 17, ya kan? Harus dibayar nggak tuh mereka semua? Harus dibayar semua tuh itu. Sehingga yang harganya cuma 10.000 menjadi 200.000. Begitu ikhwan. Nah, seorang yang beriman itu jangan terjebak dengan casing. Waduh, casingnya mantap nih. Wih, mantap nih handphone casingnya. Pas dilihat RAM-nya lemot. Kemudian apalagi? Kameranya rabun. Casing sih keren. Nah, kalian yang kalian pilih itu casing atau isi kira-kira? Isi. Begitu ikhwah. Itulah ilmu bisnis ikhwatal iman. Jangan terjebak dengan casing. Penampilan orang Yahudi dulu ketika dia berbisnis di Madinah itu luar biasa. Dahsyat mereka. Wih, dimodernkan lah kira-kira ininya. Pasarnya itu biar orang nyaman, biar orang bisa sambil wisata ke mall itu dan seterusnya. Itu pada zaman Yahudi pada saat itu. Orang Islam banyak yang mungkin pada saat itu karena baru memulai bisnisnya itu sederhana pasar-pasarnya. Tapi karena viralisasi daripada kebaikan kemuliaan orang Islam ini tidak berhenti, maka banyak lahir konglomerat-konglomerat pada zaman Rasulullah, konglomerat-konglomerat pada zaman sahabat itu ikhwatal iman. Sehingga orang Islam pada saat itu ya sampai kepada bumi Indonesia, itu datang ke Indonesia, mereka berdakwah di bumi Indonesia dengan modal sendiri, dengan biaya sendiri, dengan kehidupan sendiri. Mereka berdakwah sambil mereka berdagang, kemudian menyebarlah Islam ke seluruh Nusantara ini tanpa penjajahan, tanpa peperangan, sebagaimana yang dilakukan oleh Belanda, oleh Portugis, oleh mana lagi? Jepang, terus mana lagi? Dan sekutu-sekutunya. Jadi adanya agama lain selain Islam di Indonesia ini ya karena penjajahan. Lihat Belanda datang dengan penjajahannya, dengan pemaksaannya terhadap pendidikan, pemaksaannya terhadap pribuminya luar biasa. Jepang juga begitu. Orang Arab datang ke Indonesia tidak pernah menjajah, justru mereka bersedekah. Ketika negara ini mau merdeka, yang pertama nyumbang terhadap bangsa ini adalah orang-orang yang banyak keturunan orang-orang Arab, keturunan orang Khalifah Utsmaniyah, yaitu Aceh. Bukan dari bumi belahan lainnya yang menyumbang kemerdekaan bangsa ini, tapi orang-orang Islam, keturunan-keturunan orang-orang Arab. Hari ini yang dibenci dan yang paling dibenci adalah orang Arab. Pertanyaan, siapa sih yang benci orang Arab itu? Orang Arab tidak pernah menjajah Indonesia. Islam tidak pernah menjajah Indonesia, begitu. Tapi kenapa kok dibenci amat ini orang Arab? Dibenci amat ini Islam? Pasti ada orang-orang yang bermain di dalamnya. Siapa yang bermain? Adalah orang-orang yang punya politik besar di dunia ini, yaitu komunisme, dan kalau dari barat itu adalah kapitalisme dan liberalisme. Liberal, orang-orang liberal. Begitu ikhwatal iman. Sehingga Islam yang jadi korban. Nah, sehingga orang Islam ini harus berbisnis ikhwatal iman, harus kuasai pasar.
Jadi kalau dia diriin masjid yang dia disunahkan oleh Rasulullah, di dalamnya itu, di sekitarnya itu ada apa? Ada apa? Pasar. Lihat ketika hijrahnya Rasulullah. Yang dilakukan oleh Rasulullah pertama adalah at-ta'akhi bainal muhajirin wal ansar, mempersaudarakan antara pendatang dan pribumi. Itu pertama. Yang kedua adalah binaul masajid, membangun masjid. Ada sentral masjid, ada musola-musola. Itu yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah binaul aswaq, dia membangun pasar. Dan pasarnya itu bukan pasar biasa, tapi pasar kejujuran, pasar kemuliaan, pasar berbagi, pasar yang penuh dengan kemuliaan dan sedekah. Pasar gotong royong tadi bukan pasar dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan untung sebesar itu. Prinsip siapa tadi, ikhwan? Prinsip siapa? Orang Yahudi seperti itu, ikhwan. Pasar yang dibangun di atas kemuliaan akan menghasilkan kemuliaan. Pasar yang dibangun usisat alat taqwa, masjid pasar yang dibangun fondamennya adalah takwa, maka akan menghasilkan kemuliaan, kebaikan, keberkahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Begitu, ikhwan. Jadi ketika tadi masjid, pasar atau apapun namanya dibangun di atas fondasi takwa, maka akan melahirkan solusi-solusi yang Allah berikan. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka. Alhamdulillah. Itu prinsip yang pertama. Ya, al-ilmu qabla al-amal. Jadi memang kita harus menjadi pembelajar, ikhwatal iman. Pembelajar. Lagi-lagi kalau belajar itu jangan dinilai ketika kita ini di kelas doang. Salah. Kita ngobrol nih sama petani yang ahli jahe misalnya, ahli pisang misalnya. Sampai kita ini bertanya, ini pisang apa, manfaatnya apa, bagaimana cara menanamnya, di mana saja ditanam, bagaimana pasarnya, bagaimana ini perkembangan dan seterusnya. Dijabarkan selama 2 jam sama tukang pisang. Tukang pisangnya bukan sarjana, bukan profesor, tapi dia sudah sukses membudidayakan pisang. Pertanyaannya adalah, kita sedang belajar apa sedang ngelantur kira-kira? Belajar apa ngelantur dengan orang itu? Belajar, ikhwatal iman. Jadi jangan dilihat dia bergelar, yang namanya gelar itu kalau kata Rocky Gerung, orang yang punya gelar S1, S2, S3 itu tandanya dia pernah sekolah, bukan tandanya dia punya ilmu. Ngerti maksudnya? Faham tuh? Karena ada orang-orang yang S1, S2, S3 bodong. Gelarnya ada, ilmunya kosong. Tapi ada orang-orang yang tidak punya gelar, tapi disuruh budidaya tadi pisang, sukses, mantap, luar biasa. Budidaya lobster, mantap, luar biasa. Budidaya lele, mantap, luar biasa. Bahkan bukan hanya itu, bisa bikin tuh antibakteri yang merusak kolam, yang merusak lelenya, yang merusak tanamannya, yang merusak ini. Padahal dia bukan profesor. Kan profesor harusnya dia menciptakan sesuatu, membuat sesuatu, punya karya sesuatu, namanya profesor, namanya juga profesor. Lah, ini kalah sama orang yang gak pernah sekolah. Walaupun tidak semua yang bergelar itu adalah botol kosong. Banyak orang-orang mereka udah punya gelar, pinter-pinter pula lagi. Ada juga yang begitu, ikhwatal iman. Tapi jangan sampai kita berparadigma bahwa kalau udah profesor, udah doktor dan seterusnya, mereka yang paling hebat. Lalu orang-orang yang biasa berbisnis tanpa gelar itu, yang biasa dia bertani tanpa gelar itu, mereka lebih bodoh dari mereka. Enggak, belum tentu, ikhwatal iman. Karena ingat, pembelajar itu bukan masalah gelar, tapi masalahnya isi.
Lihat Buya Hamka. Emang dia gelarnya apa? Dia nggak pernah di wisuda S1, S2, S3 gitu. Tapi kok karyanya banyak bener. Imam Syafi'i emang gelarnya apa? Profesor doktor gitu? Enggak. Tapi karena dia punya ilmu, maka profesor doktor belajar sama Imam Syafi'i, profesor doktor belajar sama Buya Hamka. Fahim tuh? Fahim tuh? Hadrat Syekh misalnya Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, gelarnya bukan profesor, tapi profesor banyak belajar kepada Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari. Fahim tuh? Jadi jangan mendewakan itu, mendewakan gelar. Boleh bergelar, boleh kita kejar gelar, tapi jangan mendewakan. Begitu ikhwan. Karena syarat sukses di dalam hidup ini, syarat sukses di dalam bisnis ini adalah pembelajar, bukan gelar. Gelar bagus, tapi jangan jadi dewa gitu. Paham tuh? Paham tuh? Oke, masih ada beberapa waktu lagi ikhwatal iman. Itu yang pertama, cara sukses kita terus belajar, terus belajar, terus belajar. Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun kita ke negeri Cina. Di Cina banyak orang baik, banyak orang soleh. Orang Islamnya lebih dari 100 juta kok di Cina itu. Dan jangan pernah gedek benci kita dengan etnis. Karena etnis itu kita tidak pernah mesen. Jadi orang Sunda gitu, abang kita pesen, ya Allah jadikan saya orang Sunda biar suka daun. Ya Allah jadikan saya orang Betawi biar suka jengki. Tahu nggak jengki? Jengkol. Ya Allah jadikan saya orang Papua atau Irian biar saya ini telanjang pakai koteka doang. Begitu. Ya Allah jadikan saya orang mana? Orang Afrika supaya kulit saya hitam keteng. Ya Allah jadikan saya ini orang Bulgaria, jadikan seorang Albania. Kulit saya kulit putih bening, misalnya begitu. Kan orang-orang Bulgaria tuh kalau kulitnya, saya pernah satu kamar soalnya dengan orang Bulgaria sama orang Albania. Emang begitu, kulitnya itu bukan putih tapi bening, sampai kelihatan urat-uratnya. Itu kan bening. Tapi pernah juga saya satu kamar dengan orang Nigeria. Pas maghrib nih belum dinyalain lampu, dia datang, cuman kelihatan giginya doang. Muzaini kifal hal ente bikhair tamam gitu. Kelihatan giginya doang. Kenapa? Gelap. Nah pertanyaannya, yang menciptakan gelap itu siapa? Yang menciptakan bening itu siapa? Allah. Ikhwatal ibad. Jangan rasis. Islam udah ngajarin. Jadi kalau kita belajar itu jangan rasis. Oh saya mah kalau belajarnya kudu sama orang Arab. Enggak juga. Di Arab ada Abu Jahal, Abu Lahab. Emang kita belajar sama Abu Lahab sama Abu Jahal? Orang udah dilaknat sama Allah, dilaknat sama orang-orang beriman. Tabbat siada abi lahabiu watab. Abu Jahal mau belajar sama orang Arab yang namanya Abu Jahal. Tapi ingat, di Arab ada Muhammad. Di Arab ada yang namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Di Arab ada yang namanya Abdurrahman bin Auf. Jadi begitu. Jadi kita harus seimbang dalam berpikir. Ya, jangan rasis. Jangan rasis. Karena Islam itu rahmatan lil. Itu yang pertama ikhwatal iman, pembelajar. Ingat, pembelajar. Dan belajar itu sama siapa saja. Ya, termasuk kita belajar boleh nggak sama non muslim? Boleh. Rasulullah menggunakan intelijen pada saat itu non muslim, orang kafir. Ada orang Yahudi, ada orang Majusi, ada orang Nasrani yang dipakai sama Rasul dalam misi perjuangan dalam konteks perjalanan menuju Madinah pada saat itu. Jadi jangan rasis.
Kita membenci kezaliman, kebohongan. Baik itu dilakukan oleh orang Yahudi, orang Nasrani atau orang Islam. Tadi kalau misalnya ada orang Islam menjalankan prinsip orang Yahudi, ya sama juga kalau begitu karakter sama Yahudi. Dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya. Nih ada orang Islam begitu nggak? Ada. Ada nggak orang Islam kalau dagang bohong? Ada nggak? Ada. Kita benci kepada kelakuannya karena dia tidak sesuai dengan syariat. Itu yang benci itu jangan orangnya, yang dibenci itu kelakuannya. Kembali lagi itu tadi ya, pembelajar. Jadi sekali lagi, boleh nggak belajar sama orang Cina? Boleh belajar sama orang Arab? Boleh belajar sama orang Eropa? Belajar sama orang Indonesia? Boleh. Belajar ikhwah sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya guru. Imam Bukhari itu punya guru lebih dari 1000. Ini punya guru cuma 4-5, sombongnya minta ampun. Punya guru atuh, dia aja gurunya, nggak mau belajar sama yang lain. Kalau kata gurunya ini haram, ini halal, ini bid'ah, pokoknya maulid itu bid'ah. Kalau misalnya ikut maulidan maka dia ahlun nar. Udah tuh, titik. Nggak mau belajar sama ustadz yang lain. Sehingga apa? Ketika orang ngelihat maulidan, wah ahlu bid'ah, finar, ahlu bid'ah, finar gitu. Jangan ikut iman. Banyak guru-guru yang harus kita pelajari, bukan hanya satu guru. Paham tuh? Itu prinsip pertama adalah pembelajar. Jadi kunci sukses yang pertama adalah pembelajar. Al-ilmu qabla al-amal. Demikian juga dalam syariat dikatakan kan, prinsipnya itu adalah al-ibadatu bila ilmin mardudatun indallah. Ibadah yang tidak disertai dengan ilmunya maka tertolak, tidak bernilai, tidak berbobot. Sama dengan konteks yang lain ikhwatal iman. Dia mau tinju nggak tahu ilmu tinju, ya babak belur. Dia mau ikut balapan mobil, nggak tahu cara nyupir, nggak tahu remnya di mana, nggak tahu ininya apa, gasnya di mana, apa yang terjadi? Ya hancur mobilnya, bukan hanya hancur mobilnya, tapi hancur dirinya, hancur juga orang sekitarnya. Itulah ilmu. Makanya jadilah pembelajar ikhwatal iman. Jadi sekali lagi, pembelajar itu bukan hanya di kelas. Kalian datang nih kepada petani yang biasa bikin emping, sukses bikin empingnya enak gitu, belajar sama dia. Kok dia bikin emping tuh enak gitu. Kalau kalian suka masak, misalnya belajar masak sama Bu Betty, dia ada nih, tetangga kita Bu Betty. Dia kalau masak ayam kampung itu, masya Allah, bisa nambah 2-3 kali gitu. Nikmat betul tuh orang. Belajar sama dia. Dia bukan orang yang pernah belajar di bintang 5, ya kan? Tapi rasa nggak pernah bohong ini. Begitu ikhwah. Lah kalau kita belajar sama Bu Betty misalnya cara masak ayam kampung itu, lah dapat ilmu kita ikhwah. Gitu ya, kalau belajar itu jangan lihat-lihat dulu etnisnya, jangan rasis ya. Kalau dalam bahasa rumusnya itu adalah unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah, pelajarilah, ambillah ilmunya dan jangan nilai orang yang menyampaikannya karena dia orang Arab, karena dia orang Cina, karena dia orang Papua. Jangan hina. Pada suatu hari ada seorang sahabat mengatakan, ya Abas Sauda, wahai orang hitam, orang keteng kepada Bilal. Bercanda sih, bercanda. Rasulullah marah. Rasulullah kalau marah itu wajahnya memerah, lalu nadanya tinggi, agak tinggi begitu, kemudian dia mengatakan, innaka fika jahiliyah, sesungguhnya dalam dirimu itu terdapat tanda-tanda kejahiliahan. Muslim si anda gitu. Muslim si anda gitu. Tapi ternyata dalam dirimu itu adalah
Jadi apa bedanya dengan Abu Jahal? Makanya jangan suka menghina orang tuh, hei hitam, hei keteng, hei gendut, hei kurus, hei keteng, apalagi hei tongos, hei pincang. Tapi kalau misalnya hei ganteng, hei tampan, hei keren, hei mantap, boleh nggak? Boleh nggak? Alif, boleh? Boleh apa? Jadi jangan pernah menghina orang itu dengan fisiknya, jangan pernah menghina orang itu dengan sukunya. Ya, begitu ikhwah ya. Paham tum? Paham tum? Oke, jadi ini yang mau kita kaji hari ini adalah tentang menjadi pembelajar. Kenapa kok orang Islam dari melarat menjadi konglomerat? Ya, kan melarat tuh orang Islam pada zaman Rasulullah itu. Kenapa? Karena disita semua hartanya, disita tanahnya, disita asetnya sama Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu lainnya. Tapi dia bangkit menjadi konglomerat. Orang Yahudi yang awalnya menjadi konglomerat, ternyata lama-kelamaan di Madinah menjadi melarat. Karena dia prinsip-prinsip ketidakjujurannya dipertahankan pada saat itu. Begitu ikhwan, paham tuh? Nah, harus kembali zamannya orang Islam menjadi konglomerat, menjadi pejabat. Konglomerat yang dermawan menjadi pejabat yang soleh, yang membawa kebaikan, kemuliaan untuk bangsanya, untuk negaranya, untuk keluarganya. Paham tuh ikhwan? Paham tuh? Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Lagi-lagi adalah prinsip-prinsip dalam Islam itu sangat luar biasa. Jangan ikuti, ya. Dan jangan terjebak dengan narasinya syariat gitu. Isinya adalah justru Yahudi tadi gitu. Dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Orang-orang liberal, orang-orang kapitalisme dan seterusnya, naudzubillah. Ya. Begitu ikhwan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kita sampai ketemu hari apa? Hari Sabtu dan hari Rabu jam 5 sampai dengan jam 6. Insya Allah kita istiqomah di dalam kebaikan ini. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi pemimpin soleh dan pengusaha dermawan. Dan menguasai aset di atas berapa? Di atas 100 miliar insya Allah di antara kita, sehingga kita bisa membangun masjid, bisa membangun pesantren, bisa membangun peradaban sendiri masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Mintalah sama Allah, mintalah sama dunia langit bahwa sesungguhnya kita ingin punya niat yang baik, punya target yang baik, dan Allah mudahkan segalanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khair, mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.